Kembali lagi bersama saya. Pada segmen kali ini kita akan membahas masih dengan tema yang sama ya, di Mindset Metamorphosis. Nah, tapi pada segmen kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai identifikasi tujuan kita dalam berkarir. Jadi mungkin di sini teman-teman masih banyak yang bingung nih, sebenarnya tujuannya dalam bekerja tuh apa sih? Atau tujuan karirnya tuh sebenarnya apa gitu. Bagaimana cara kita menentukan karir kita yang jelas? Oke, pada video ini, pada segmen kali ini, saya akan memberikan tips ataupun prosedur nih yang sistematis ya pastinya. Bagaimana caranya menentukan karir yang jelas dan terukur. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, identifikasi tujuan karir. Nah, tujuan karir yang dimaksud di sini ada 3 jenis. Tujuan karir jangka pendek, jangka menengah, dan juga tujuan karir jangka panjang. Nah, yang dimaksud dengan tujuan karir jangka pendek di sini, misalkan teman-teman di sini memiliki suatu proyek yang harus diselesaikan, misalkan dalam waktu 1 bulan sudah harus selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan karir jangka pendek. Kemudian untuk tujuan karir jangka menengah adalah tujuan karir yang sudah kita tetapkan mungkin dengan waktu minimal 1 tahun atau sekitar 2 tahun. Sedangkan kalau tujuan karir jangka panjang adalah tujuan yang rentang waktunya itu lebih lama, bisa sekitar 3 tahun, 4, atau bahkan 5 tahun. Hal-hal seperti itu yang teman-teman juga bisa terapkan ya untuk diaplikasikan, dicoba untuk membuat tujuan jangka karir masing-masing. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pertimbangkan keahlian, minat, dan juga nilai-nilai yang teman-teman miliki. Misalkan di dalam keahlian itu teman-teman bisa mengidentifikasi keahlian apa yang teman-teman miliki dan juga pastinya harus relevan ya dengan tujuan karir yang diinginkan. Nah, contohnya misalkan teman-teman memiliki keahlian dalam manajemen proyek. Hal tersebut bisa mendukung kemampuan teman-teman, keahlian teman-teman untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu tim. Nah, selanjutnya adalah minat. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi minat teman-teman juga yang bisa membuat teman-teman termotivasi dalam mencapai karir yang diinginkan. Nah, misalkan teman-teman memiliki minat dalam dunia teknologi dan juga inovasi. Jadi hal tersebut bisa membuat teman-teman ingin untuk bekerja di perusahaan teknologi yang inovatif. Nah, selanjutnya itu ada nilai-nilai. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang penting ya dalam mencapai tujuan karir yang teman-teman inginkan. Contohnya memiliki nilai integritas dan ingin bekerja di perusahaan yang memiliki nilai yang sama dengan teman-teman juga. Nah, yang ketiga adalah tetapkan batas waktu dan juga indikator keberhasilan. Jadi untuk batas waktu ini, teman-teman bisa menentukan batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Contohnya, teman-teman di sini ingin memiliki tujuan mencapai posisi manajer dalam waktu 2 tahun. Nah, itu adalah batas waktu atau rentang waktu yang sudah ditentukan dengan jelas, begitu. Nah, selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Jadi, teman-teman juga bisa menentukan indikator keberhasilan yang pastinya dapat diukur dan juga bisa dinilai ya untuk menentukan tingkat keberhasilan dari tujuan yang sudah teman-teman tetapkan. Nah, jadi dengan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah disebutkan tadi, diharapkan agar teman-teman itu bisa mengidentifikasi tujuan karir yang jelas dan juga terukur dengan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki, minat, nilai-nilai yang dimiliki, serta menetapkan batas waktu dan juga indikator keberhasilan untuk bisa mencapai tujuan karir yang teman-teman inginkan. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai cara-cara atau prosedur yang sistematis untuk mencapai tujuan karir yang jelas dan terukur, sekarang
kita bahas nih mengenai teknik-teknik untuk menetapkan karir yang realistis dan juga berorientasi pada hasil. Yang pertama, teman-teman harus memiliki yang namanya SMART goal setting. Nah, jadi SMART goal setting ini merupakan teknik yang digunakan untuk menetapkan tujuan karir yang realistis dan juga berorientasi pada hasil. Nah, SMART itu apa sih? Jadi, SMART ini adalah akronim dari specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Kita bahas satu-satu ya pengertiannya atau akronimnya. Nah, yang pertama adalah spesifik. Jadi tujuan yang kita miliki itu pastinya harus spesifik dan juga jelas. Sehingga kita itu bisa memfokuskan perhatian pada tujuan yang ingin kita capai. Dari tujuan tersebut, kita memiliki jumlah laporan yang ingin diselesaikan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya measurable atau terukur. Nah, jadi tujuan yang kita miliki itu harus bisa diukur dan juga dinilai keberhasilannya. Dalam menetapkan tujuan, pastinya kita harus menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan juga spesifik ya. Nah, contohnya tujuan yang terukur itu misalkan kita mau meningkatkan pendapatan bulanan sebesar 10% dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, selanjutnya adalah achievable atau dapat dicapai. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki tujuan, pastinya tujuan kita tuh juga harus realistis ya dan juga dapat dicapai pastinya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus menetapkan tujuan yang realistis dan juga dapat dicapai? Nah, coba kalau misalkan teman-teman di sini menetapkan tujuan yang tidak realistis dan sulit banget dicapai. Pastinya kan kalau misalkan kita tidak berhasil untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan tersebut, kita hanya akan merasa kecewa dan juga frustasi. Kenapa sih sulit banget rasanya untuk mencapai tujuan tersebut? Padahal kan tujuannya sendiri yang tidak realistis. Begitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah relevan. Nah, jadi tujuan yang kita miliki itu harus terkait ya dengan tujuan karir jangka panjang dan juga bisa mendukung pertumbuhan karir yang kita inginkan. Nah, contohnya misalkan kita mau meningkatkan keterampilan kita terkait dunia pemrograman untuk menjadi seorang programmer yang handal dan juga kita mau nih untuk mengembangkan aplikasi yang inovatif. Nah, jadi kan hal-hal tersebut pastinya kita harus belajar mengenai dunia programmer seperti itu. Nah, selanjutnya adalah time bound atau waktu. Nah, jadi pastinya di setiap tujuan yang sudah kita tetapkan itu harus memiliki batasan waktu yang jelas dan juga spesifik. Nah, jadi dengan menetapkan batas waktu yang sudah ada dengan tujuan-tujuan yang kita miliki, diharapkan agar kita bisa memperoleh motivasi dan juga bisa fokus untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, teknik selanjutnya yaitu breakdown goals. Nah, apa sih yang dimaksud dengan breakdown goals ini? Jadi, breakdown goals ini adalah cara kita menguraikan tujuan-tujuan besar kita menjadi tugas-tugas kecil. Perhatian kita itu fokus pada setiap tugas dan mencapai progres yang signifikan. Jadi tujuannya kita memecah tujuan besar ini itu untuk membantu kita merencanakan tindakan yang lebih terarah dan juga lebih realistis. Oke, kemudian bagaimana sih caranya untuk membuat atau apa sih teknik-teknik dari breakdown goals ini? Nah, yang pertama yaitu tentukan tujuan besar. Nah, teman-teman di sini juga bisa melakukan identifikasi tujuan besar yang ingin dicapai. Misalkan, tujuan karir teman-teman adalah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Maka tujuan besarnya adalah mencapai posisi manajerial di perusahaan dalam waktu 5 tahun. Nah, yang kedua yaitu pecahkan tujuan besar yang kita miliki. Jadi, pecahkan tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar lebih mudah untuk kita pantau.
Nah, contohnya, kalau misalkan kita ingin menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan dalam waktu 5 tahun, berarti hal-hal yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan kemampuan kita dengan menghadiri pelatihan manajemen selama 6 bulan. Nah, teman-teman harus bisa memprioritaskan tugas. Nah, jadi tujuannya kita harus menentukan prioritas setiap tugas kita dengan mempertimbangkan urgensi dari setiap tugas yang kita miliki. Mana tugas-tugas yang mendesak dan juga mana tugas-tugas yang sudah dekat dengan deadline, seperti itu. Nah, selanjutnya juga teman-teman perlu menentukan batas waktu. Jadi, teman-teman di sini harus menentukan batas waktu agar tujuan yang ingin dicapai bisa lebih terarah begitu. Nah, teman-teman juga perlu melakukan peninjauan dan evaluasi dari setiap tugas-tugas yang sudah teman-teman lakukan untuk mengetahui progres dari tujuan yang teman-teman ingin capai. Nah, kalau misalkan ada tugas yang belum terlaksana atau misalkan ada tugas yang ada kendala nih dalam pencapaiannya, teman-teman bisa melakukan evaluasi sehingga teman-teman bisa mengetahui nih tindakan apa yang akan diambil selanjutnya. Jadi teman-teman bisa misalkan mengubah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang lain begitu. Nah, teknik selanjutnya yaitu ulangi proses. Jadi kalau misalkan tugasnya sudah selesai, teman-teman bisa memulai langkah kedua dan mulai memecahkan tugas-tugas lagi yang lebih kecil hingga mencapai tujuan besar yang diinginkan. Nah, teknik selanjutnya teman-teman bisa konsultasi dengan mentor atau yang ahli di bidangnya nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mengkonsultasikan tujuan karir dengan mentor atau orang yang ahli di bidangnya, kita akan bisa lebih mencapai atau memperoleh wawasan dan juga saran yang berguna. Dan juga hal ini bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk membantu kita mencapai tujuan karir yang jelas yang kita inginkan. Nah, jadi kalau misalkan tujuan teman-teman di sini misalkan ingin menjadi seorang human resource yang handal nih, pastinya teman-teman kan harus berlatih atau berkonsultasi dengan orang yang ahli dalam bidang SDM, seperti itu. Nah, kita sudah belajar nih mengenai cara mengidentifikasi tujuan karir yang jelas dan terukur. Dan juga kita sudah membahas mengenai teknik-teknik untuk merencanakan tujuan karir yang jelas. Tapi tenang saja, untuk materi kali ini masih banyak lagi pembahasan. Jangan lupa untuk mengikuti segmen selanjutnya agar wawasan teman-teman semakin bertambah. Tetap semangat dan salam sakti!